Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh peserta Writing Camp for Young Scholar 2020, dimohon untuk mengaktifkan kamera supaya interaksi kita lebih mantap nantinya.
Baik, terima kasih kepada para peserta yang telah mengaktifkan kamera. Terima kasih saya ucapkan kepada host yang bekerja pada sesi 2 hari ketiga Writing Camp Foreign Scholar 2020 kali ini. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Gimana nih kabarnya Bapak, Ibu, rekan-rekan peserta Writing Camp Foreign Scholar semua? Apakah masih semangat? Semangat. Kak. Alhamdulillah. Semoga dapat menjadi ibadah bagi kita semua untuk melaksanakan aktivitas pada kali ini. Saya, Jeffrey Fernando, dari Community Development Specialist Koma Indonesia 2020, akan memandu jalannya diskusi pada sesi kali ini dengan tema Academic Writing in Islamic Studies selama 2 jam ke depan. Saat ini, kita sudah ditemani oleh pemateri yang ahli di bidangnya. Tentunya pemateri yang sangat luar biasa. Siapa lagi kalau bukan Bapak Enkizar, MED. Halo Bapak, bagaimana kabarnya Pak? Halo Pak. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Enkizar yang telah menyediakan waktunya untuk berbagi pada Writing Camp Foreign Scholar Koma Indonesia. Baik, untuk teman-teman ketahui, Bapak Enkizar beliau juga merupakan Chief Director Umur-Hika International Journal of Multidiscipline of Higher Education, serta Managing Director of Khalifa Journal. Nah, tentunya teman-teman semua, terutama saya sendiri, tidak sabar mau menyimak dan mendengarkan pemaparan materi dari Bapak Enkizar. Nah, sebelum pemaparan materi dari Bapak Enkizar, untuk teman-teman yang nantinya ingin mengajukan pertanyaan, silahkan tulis saja di room chat Zoom Writing Camp Foreign Scholar dengan format nama, asal atau instansi, serta pertanyaan yang ingin diajukan. Nantinya, saya akan memilih 3 pertanyaan terbaik yang akan dijawab langsung oleh pemateri luar biasa kita pada kali ini. Jika ada waktu berlebih, akan dibuka sesi pertanyaan tambahan. Baik, Pak, tanpa memperpanjang pembukaan, langsung saja kita saksikan pemaparan materi dari Bapak Enkizar. Kepada Bapak, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Baiklah, adik-adik sekalian yang saya hormati, para pendiri Koma dan panitia, saya bangga sekali karena di Koma ini sebetulnya spesial kalau saya diminta untuk sebagai pemateri karena isinya semuanya oleh para pemuda, para anak-anak muda yang masih peduli dengan bagaimana mencerdaskan bangsa ini. Di saat para pemuda lainnya sibuk dengan kegiatannya masing-masing, alhamdulillah kita bersyukur saat ini masih ada kawan-kawan kita dari para pemuda yang yang masih memikirkan bagaimana kemajuan terutama khusus anak-anak muda ini. Baiklah, saya sempat bingung dari kemarin karena ini adalah sesi terakhir. Ini kalau alhamdulillah hari ini hari Jumat ya. Kalau kita analogikan kepada khatib Jumat, ini sudah khutbah kedua ini. Saya takut ini yang saya sampaikan ini sudah dikunyah semuanya oleh pemateri yang terdahulu. Oleh sebab itu, saya sampaikan kepada panitia kemarin agar materi ini
tidak lama, hanya mungkin 15 menit. Nanti kita akan berdialog, ya. Jadi kita dapat ilmu setelah kita mengikuti koma ini. Saya lihat di sini ini panitia harus menyediakan hadiah nih untuk sesi ini karena inilah sesi terbanyak, ya. Ini sesi terbanyak ini. Iya, Pak. Jadi harus kasih hadiah saya ini, ya. Termasuk juga peserta-peserta. Jadi adik-adik semua, kita ini tidak terlalu kita santai saja. Karena hari ini saya tidak menggurui kalian semua. Saya hanya berbagi pengalaman. Allah titipkan sedikit ilmu kepada saya dan saya ingin berbagi. Artinya adalah kalau hari ini hari Jumat bulan kemuliaan di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Semoga kegiatan hari ini baik yang menjadi panitia, host dan semua kita yang hadir diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ilmu yang kita dapat dapat diamalkan dan dinilai sebagai amal ibadah. Amin amin ya rabbal alamin. Ada di semua. Ini bagian saya sampailah jatahnya pada bagaimana cara menulis artikel dalam pendidikan Islam, ya. Tapi penting saya sampaikan, walaupun sebetulnya yang kita sampaikan ini dalam konteks pendidikan Islam, namun kerangka berpikir ini bisa kita aplikasikan kepada yang lain. Saya spesialis Islamic Studies, khususnya di bidang pendidikan Al-Quran, tapi saya tidak fobia dengan materi yang lain. Saya ada menulis dengan Afifah dengan Aini, saya ada menulis tentang matematik, saya ada menulis juga dengan mahasiswa tentang fisika, saya juga ada beberapa artikel dalam konseling, juga ada beberapa artikel dalam pendidikan karakter. Oleh sebab itu, jangan Anda berpikir walaupun yang materi hari ini adalah Islamic Studies, hanya orang Islam saja yang bisa masuk ke dalam grup ini. Makanya pada awal slide itu saya tampilkan itu adalah gambaran bagaimana Islam ini dahulu sebetulnya lebih dahulu maju daripada peradaban Eropa dan Amerika. Kalau Anda lihat dahulu pada 632 sampai 1796 itu di saat Eropa dan Amerika belum terang menerang, bahkan Islam telah lebih dahulu mereka mengenal tentang berbagai ilmu pengetahuan, baik itu yang umum apalagi yang di bidang agama. Oleh sebab itu hari ini kita niatkan kalau kita boleh berpikir sejenak, saat ini dapat kita katakan kita agak tertinggal jauh dari peradaban Eropa dan Amerika. Padahal sebetulnya saudara, ini sebuah kemirisan bagi kita semua. Tentu tidak ada orang yang akan mengangkat agama kita ini selain kita sendiri. Oleh sebab itu, marilah kita bertekad bersama-sama bagaimana kita mengembalikan kejayaan tersebut. Kita tidak boleh terbuai mimpi. Kalau kita berbicara sekarang dahulu, itu maka kata Dr. Ismail kemarin, hari ini kita akan berbicara masa depan. Masa dahulu kita jadikan sebagai pengalaman dan masa depan kita jadikan sebagai tujuan. Baiklah, coba next. Saya sedikit ada kuis untuk adik-adik semua. Ini adalah ada 6 orang para ilmuwan Islam. Saya kasih bonus itu ya. Nanti bagi adik-adik silakan Anda lihat sekilas. Silakan nanti di akhir kegiatan ini kita cari 3 orang peserta yang mampu menjawabnya. Bonusnya adalah saya sudah ada artikel yang sudah jadi sekarang. Bagi Anda yang dapat menjawab pertanyaan tersebut, Anda boleh saya invite ke dalam artikel saya. Dan insya Allah dalam bulan besok Anda akan mendapatkan satu artikel dengan pemateri yang sedang berbicara ini. Pertanyaannya adalah siapakah yang 6 orang tersebut dan apa kepakarannya? Cukup itu ya. Jadi siapa 6 nama ilmuwan Islam tersebut dan apa kepakarannya?
Kalau Anda lihat sekilas, bagi Anda yang tidak sering membaca literatur Islam, Anda akan bertanya-tanya. Namun bagi Anda sudah yang terbiasa dan lazim membaca literatur Islam, maka Anda akan dapat menjawabnya. Jadi nanti sekali saya katakan, karena dialog kita hari ini adalah interaktif saja, jadi bagi 3 yang mendapat hadiah itu nanti, saya akan berjanji, saya akan masukkan Anda sebagai autor bersama dengan saya, dan insya Allah artikel tersebut akan publish pada bulan besok. Artikelnya sudah bereputasi nasional. Next, coba lanjut. Ya, ini tidak perlu Anda kenal ini. Ini kalau Anda klik di apa? Kalau Anda lihat di share di Google, Anda klik nama yang di atas, nanti Anda akan lihat beberapa artikel, berapa jumlahnya, berapa kutipannya, dan berapa hak indeksnya. Bagi adik-adik sekarang yang belum mempunyai satu artikel yang terkait dengan ilmiah yang terindeks Google Scholar, maka tidak mungkin dia bisa membuat profil Google Scholar. Nah, bagi adik-adik yang dapat hadiah 3 orang nanti, insya Allah, kalau Anda sudah punya satu artikel ilmiah yang terindeks Google Scholar, maka Anda akan dapat membuat akun Google Scholar. Ya, perlu saya sampaikan, hari ini saya di Universitas Negeri Padang di jurusan Ilmu Agama Islam, ada beberapa kawan-kawan kalian yang sudah mempunyai 4 artikel, 1 artikel internasional, 1 artikel bereputasi, dan 2 artikel terakreditasi nasional, padahal mereka baru semester 7 sekarang. Oleh sebab itu, saya selalu sampaikan kepada mahasiswa, kalau Anda ingin mencapai meraih beasiswa LPDP, kalau sekarang rekod Anda sebagai penulis karya ilmiah sangat menentukan. Sebab kalau Anda bersaing dengan IPK, semua orang ada IPK. Kalau Anda bersaing pada skor TOEFL, semua orang punya skor TOEFL. Hanya saya sekarang Anda perlu menambah satu profil, satu CV Anda, sejauh mana Anda sudah berpengalaman dalam riset dan pengalaman dalam publikasi ilmiah. Oke, next. Oke, ini saya akan membagikan sedikit sedikit vitamin bagi kita pagi ini. Islam mengenal umatnya sebagai umat pejuang, ya, mengenal umatnya sebagai umat pejuang. Kalau kita lihat referensi, banyak sekali anjuran dan dorongan dari agama kita ini, bahkan dalam Al-Quran, dalam hadis, bahkan dalam berbagai kutipan yang saya baca. Dalam Al-Quran sendiri bisa kita lihat, Al-Quran surah Al-Mujadalah, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Kalau Anda lihat redaksi tersebut, redaksi ayat tersebut, Allah hanya akan meninggikan orang-orang yang beriman, namun Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang menuntut ilmu, yang memberikan ilmu beberapa derajat. Nah, beberapa tersebut tidak bisa kita tafsirkan. Mungkin 3 derajat, mungkin 4, mungkin 10, mungkin dan seterusnya. Artinya apa? Iman saja tidak cukup, maka perlu ilmu. Ilmu saja tidak cukup, maka perlu dasar iman. Makanya Einstein mengatakan, ilmu tanpa agama dia rapuh, ya. Agama tanpa ilmu dia akan lumpuh. Kemudian ada bagi kalian yang muda-muda, ada pesan dari Imam Syafi'i yang mengatakan, barang siapa yang ingin kemuliaan maka harus mengurangi tidurnya. Barang siapa yang banyak makannya pasti banyak tidurnya. Barang siapa yang banyak tidurnya pasti mengurangi jatahnya untuk menuntut ilmu. Maka oleh sebab itu Anda yang muda-muda saya sarankan janganlah tidur banyak, ya. Artinya cukuplah 4 atau sampai 5 jam sehari, itu sudah cukup, ya. Karena orang tidur itu sama dengan orang mati. Artinya dia tidak berkesempatan untuk menuntut ilmu. Kemudian ada lagi yang dikatakan oleh Imam Syafi'i juga, barang siapa yang tidak mampu menahan lelah belajar, maka ia harus mampu menahan perihnya kebodohan. Kemudian Hamka mengatakan, menulislah Anda maka Anda akan hidup selamanya. Juga ada dari Pramudia Anantatur, menulislah karena tanpa menulis engkau akan hilang dari pusaran sejarah.
beberapa kutipan ini kalau Anda lihat sekarang seperti Buya Hamka atau banyak lagi penulis yang populer di kalangan kita khususnya umat Islam, tidak hanya umat Islam, bahkan di luar non-muslim, mereka masih dikenang sampai sekarang walaupun mereka sudah meninggal dunia ratusan bahkan 200 tahun yang lalu. Kenapa mereka masih dikenang? Karena mereka menulis. Karena mereka meninggalkan jejak sejarah. Jejak sejarah tersebut bisa dilacak oleh orang melalui tulisan Anda, melalui karya Anda. Nah, untuk para Anda yang sekarang masih di level mahasiswa, Anda tidak akan mungkin merubah Indonesia ini. Anda tidak akan mungkin merubah sistem negara ini. Hanya saja Anda akan bisa membuat karya ilmiah, Anda submit ke jurnal. Nanti suatu saat anak cucu Anda akan bisa men-share Anda di Google. Dia akan menemukan, oh ternyata nenek, kakek, dan papa dan mama saya dulu pernah menulis. Mereka pernah menuntut ilmu dan mereka pernah men-share ilmu yang didapatkan. Jangan nanti kejadian ketika Anda anak cucu Anda nanti mencari nama Anda di search di Google hanya yang keluar Facebook, Instagram, dan seterusnya. Oleh sebab itu saya sarankan menulislah Anda akan hidup selamanya. Oke, terus next. Saya akan menerangkan sedikit, coba next. Ini kalau kita lihat, perhatikan, ada 10 institusi penyumbang artikel ilmiah yang top di Indonesia. Di situ ada IPB, ada ITB, ada ITS, ada LIPI, ada Brawijaya, ada UGM, ada Universitas Indonesia, ada Diponegoro, ada Surabaya, dan Medan. Saya tidak tahu itu UMP entah di urutan berapa. Saya juga tidak tahu kampus Anda apakah ada di dalam daftar tersebut. Oleh sebab itu, artikel ilmiah sekarang merupakan salah satu instrumen bagi perguruan tinggi, bagi kementerian melihat sejauh mana perguruan tinggi tersebut bisa menyumbang terhadap ilmu pengetahuan. Ya, kalau kita lihat sebagai contoh sekarang, UNP ini mempunyai mahasiswa 42.000. Artinya kalau satu orang mahasiswa UNP menulis satu artikel ilmiah dalam setahun, setidaknya ada 42.000 artikel UNP ini di peringkat nasional. Namun kita tidak perlu menyesali karena itu proses belajar yang panjang. Oleh sebab itu saya akan andaikan kalau Anda buka di Scopus, di jurnal internasional, saya akan contohkan kalaulah kita kumpulkan seluruh penelitian, ya, kita kumpulkan seluruh penelitian dosen kita di Indonesia ini. Nah, kemudian kita sandingkan dengan salah satu kampus, mungkin kampus saya ketika di Malaysia dulu itu masih setara, saudara. Artinya apa? Karena kampus kita ini belum lagi menuju kampus research university. Karena kita ini masih mengajarkan pengertian, kita masih belajar normatif, kita masih belajar ruang lingkup. Nah, padahal sebetulnya perguruan tinggi itu sebetulnya mencetak para ilmuwan yang melahirkan berbagai karya ilmiah, yang melahirkan berbagai hak paten, yang melahirkan berbagai instrumen. Oleh sebab itu, saya bersyukur bahwa Koma ini memfasilitasi kawan-kawannya untuk bagaimana bisa menulis karya ilmiah dengan baik. Kita doakan, saya memimpikan banyak lagi lahir kader-kader terbaik, ya, yang setelah kegiatan ini menginspirasi adik-adik yang ikut pada kegiatan ini. Oke, jadi itu 10 top ya institusi penyumbang artikel ilmiah pada jurnal internasional yang bereputasi atau sering kita lazimnya kita sebut dengan Scopus. Oke, next. Next. Oke. Adik-adik semua yang saya banggakan, ini proses penelitian secara ilmiah, ya. Ini sederhana sebetulnya. Ini kalau saya lihat kan PowerPoint yang lama itu terlalu rumit. Kemarin saya buat yang paling sederhana. Yang pertama adalah kita menentukan dan mengidentifikasi masalah. Ya, kita menentukan dan mengidentifikasi masalah. Contohnya, kalau Anda saya akan contohkan satu kasus ya tentang bagaimana kita menentukan isu. Contoh hari ini banyak
isu yang berkaitan dengan radikalisme di Indonesia. Kita tahu asalkan jenggotnya panjang dia radikal, asalkan dia bercadar dia radikal, asalkan celananya cingkrang dia radikal. Nah, jika Anda tertarik menulis tentang isu radikalisme di Indonesia, maka Anda harus menentukan apa sebetulnya yang menjadi permasalahan dalam begitu banyaknya isu radikal yang muncul di permukaan. Apakah faktor yang menyebabkan ada cap dari pemerintah bahwasanya orang-orang yang teridentifikasi berpakaian yang menyeleneh dia dianggap radikal. Ya, itu satu. Bisa kita tentukan kalau kita buat satu tema hari ini ciri-ciri radikalisme atau profil individu radikalisme di Indonesia. Anda simak baik-baik, kita andaikan itu. Kita akan menulis sekarang apakah profil individu yang dikatakan radikalisme oleh pemerintah di Indonesia. Ya, itu stepnya di situ. Kita kasih titelnya begitu. Profil individu radikalisme di Indonesia. Artinya apa? Kita akan mencari bagaimanakah profil individu-individu yang dikatakan radikal oleh pemerintah di Indonesia. Oke, kita sepakati dulu itu tema yang pertama. Nah, setelah kita dapat tema tersebut, nah tentu kita harus membaca sebanyak-banyaknya. Saya sering menganalogikan. Nah, kepala Anda itu sama seperti sebuah tetmon yang besar. Tetmon yang besar yang merah, kalau Anda punya tetmon di rumah, ada keran air di bawahnya. Nah, tetmon yang besar itu sama seperti kepala Anda. Tidak mungkin keran yang di bawah itu mengalir airnya kalau tetmonnya itu kosong. Artinya apa? Tidak mungkin kita menulis sebuah isu, saudara. Kita tidak mungkin menuliskan sebuah permasalahan jika kepala kita kosong. Kenapa? Karena jari jemari kita ini, dia akan bisa menuliskan ide kalau ide itu ada di kepala Anda. Oleh sebab itu, saya sering mengatakan kepada mahasiswa saya, ketika Anda telah dapat sebuah isu, ketika Anda telah menetapkan sebuah isu permasalahan yang akan dikaji, maka tugas Anda yang kedua adalah membaca sebanyak-banyaknya jurnal yang berkaitan. Selalunya kalau mahasiswa bimbingan saya, minimal dia harus membaca 30 sampai 40 jurnal yang berkaitan dengan isu, profil, individu yang dikatakan radikalisme di Indonesia. Ya, Anda bisa cari di Google, Anda cari di Google Scholar, tapi jangan Anda cari di Google.com, ya, karena com itu artinya komersil. Ya, Anda cari di Google Scholar, kalau Anda dicari Google.com itu nanti sama seperti Magicom, Magiger, begitulah, ya. Anda harus cari di sumber-sumber yang bisa kita pertanggungjawabkan. Anda hindari mencari sumber dari blog, dari Facebook, dari Instagram. Jadi Anda harus cari betul-betul dari referensi yang bisa dipercaya secara akademik. Nah, setelah kita, ternyata setelah Anda mendapati 30 artikel, Anda baca, baru Anda mendapati, ternyata sudah banyak kajian yang meneliti tentang permasalahan dan isu radikalisme di Indonesia. Nah, oleh sebab itu, maka sekarang kalau dalam 30 artikel tersebut Anda mendapati, ternyata orang-orang yang dikatakan radikalisme oleh pemerintah di Indonesia itu adalah mereka yang mempunyai celana cingkrang, mereka yang bercadar, mereka yang berjenggot panjang. Artinya nanti kita bisa membuat spesifikasi masalah. Nah, langkah ketiga tersebut adalah kita membuat spesifikasi isu yang akan kita teliti. Nah, saya sudah menerangkan di awal, sekarang kita telah menentukan profil individu yang dikatakan radikalisme di Indonesia. Setelah kita baca jurnalnya dengan penelitian terkait, Anda harus membaca jurnal tersebut. Ya, banyak jurnal-jurnal yang sudah membahas tentang radikalisme ini. Setelah itu kita membuat spesifikasi isu yang akan kita kaji, ya, atau spesifikasi isu yang akan kita teliti. Nah, setelah itu langkah keempat adalah Anda mengambil data sesuai dengan peningkatan penelitian. Maka saya tidak akan menggambarkan kuantitatif, kualitatif, saya akan menggambarkan permasalahan dulu, baru kita tentukan nanti metodologi apa yang dapat kita pakai. Katakanlah sekarang saya berada di Padang sekarang, di Universitas Negeri Padang. Tentu
bagaimana profil individu yang dikatakan radikalisme oleh pemerintah Indonesia, tidak mungkin saya akan kaji seluruh Indonesia karena itu akan menghabiskan umur saya. Ya, karena itu akan menghabiskan umur saya. Oleh sebab itu saya akan memperkecil isu yang akan saya kaji. Saya akan buat begini. Anda andaikan sekarang Anda di tempat Anda masing-masing. Kalau Anda di Medan, kalau Anda di Tanjung Pura, kalau Anda di Makassar, kalau Anda di Jakarta, kalau Anda di Pariaman, kalau Anda di Batu Sangkar. Sekarang kita buat spesifikasi isunya. Profil individu yang dikatakan radikalisme oleh pemerintah, nanti kita buat studi kasus di Batu Sangkar, studi kasus pada masyarakat Kota Padang, studi kasus pada masyarakat Makassar, studi kasus pada masyarakat Pariaman, studi kasus pada masyarakat Jakarta. Ya, kenapa? Karena kemampuan kita untuk meneliti terbatas. Oleh sebab itu jangan Anda berharap Anda akan menyelesaikan masalah bumi ini sendiri. Artinya apa? Semakin kecil objek yang Anda teliti maka semakin bagus. Ya. Oleh sebab itu saudara, perlu juga saya sampaikan banyak mahasiswa yang keliru sebetulnya. Dia katakan, Pak, ini penelitian ini betul-betul pertama kali di dunia ini, Pak. Saya katakan, saya selalu senyum kalau ada mahasiswa yang mengatakan begitu. Saya masih teringat pesan profesor saya ketika saya kuliah di Malaysia. Dia katakan begini, di bawah kolong bumi ini katanya, di bawah kolong bumi ini tidak satu pun permasalahan yang tidak ada lagi diteliti orang. Oleh sebab itu kita hanya mengulang kembali. Apa yang kita ulang? Informasi terbaru, data terbaru. Ya, satu. Yang kedua adalah jangan kamu teliti apa yang kamu inginkan, tapi telitilah yang kamu mampu. Kalau kamu teliti yang kamu inginkan, kamu tidak akan sampai. Kalau kamu teliti apa yang kamu mampu, maka kamu akan sampai. Artinya apa? Anda mulailah dari hal-hal yang terkecil. Kenapa? Karena satu artikel itu tidak akan menyelesaikan masalah. Satu artikel itu tidak akan merubah sistem. Ya. Makanya bagi Anda yang pemula, bagi Anda yang saya sering juga menganalogikan, kalau Anda ingin lomba balap Honda, Anda coba dulu di pekarangan rumah Anda coba ikut lomba di kabupaten, di provinsi, Anda coba dulu di Sentul, baru Anda langsung ke Sepang. Atau jangan Anda langsung, kalau Anda ingin balap motor langsung Anda masuk MotoGP, nanti kualat Anda nanti. Artinya apa? Kita mulai dari hal-hal yang paling sederhana, yang mudah datanya dicari dan paling Anda kuasai ilmunya. Nah, katakan sekarang, tadi saya sudah menganalogikan, kita meneliti, saya ulang-ulang tidak apa-apa agar kita ingat. Sekarang kita meneliti tentang profil individu yang dikatakan radikalisme oleh pemerintah Indonesia. Kemudian saya katakan saya akan meneliti di Kota Padang. Nah, saya akan meneliti di Kota Padang ini, apakah saya akan menginterview seluruh orang yang bercelana cingkrang, orang yang bercadar, orang yang berjenggot panjang. Ya. Kalau kemampuan saya bisa, saya akan menginterview seluruh. Katakan, ada ternyata orang bercelana cingkrang di Kota Padang 1.000, yang bercadar 1.000, yang berjenggot panjang mungkin 3.000. Artinya apa? Ada 5.000 individu ada 5.000 individu yang diindikasikan sebagai orang yang radikal. Tentu kita tidak mungkin menginterview semuanya. Nah, maka kita ambil datanya, apakah kita membuat case study. Dalam case study biasanya, kalau sekarang saya akan memilih menginterview beberapa orang saja. Ya, katakan saya akan ambil 10 yang bercelana cingkrang, 10 yang berjenggot panjang, 10 yang bercadar. Ya. Nah, setelah mengambil data, baru nanti tugas Anda berikutnya adalah kita akan menganalisis data. Nah, menganalisis data ini juga tergantung metode penelitian yang kita gunakan. Kalau Anda menggunakan metode kualitatif, sekarang sudah ada alat analisis data kualitatif yang dikatakan NVivo. NVivo itu adalah alat analisis data kualitatif yang bisa kita kuantikan. Ya. Nanti kita lebih banyak berdiskusi. Nah, tadi saya sudah mengatakan kalau Anda melakukan interview kepada 30 orang yang diindikasikan sebagai radikalisme, Anda boleh menggunakan alat analisis NVivo. Namun sebaliknya, Anda mempunyai kemampuan untuk membuat instrumen. Anda buatlah instrumen ya. Instrumen sebanyak 5.000
ya nanti Anda ambil sampelnya 30% dari total populasi, artinya apa? Anda dapat menggunakan angket sebagai untuk mengambil data Anda. Nah, setelah data tersebut Anda kumpulkan, Anda bisa menggunakan tool SPSS sebagai alat untuk analisis data. Terakhir adalah Anda melaporkan data dalam bentuk karya ilmiah, apakah itu dalam bentuk skripsi, apakah itu dalam bentuk jurnal dan seterusnya. Bagi Anda yang khusus mendalami Islamic Studies, banyak betul, terlalu banyak yang bisa Anda kaji, ya, terlalu banyak yang bisa Anda kaji saat sekarang ini. Contoh sederhana, kita bisa mengkaji bagaimanakah efektivitas pembelajaran e-learning di masa pandemi, ya. Kemudian apakah hubungan motivasi siswa dengan hasil belajar menggunakan e-learning? Banyak betul isu-isu yang bisa kita teliti, kita bincangkan setelah ini. Jadi itu ya, itu enam langkah yang bisa Anda lakukan. Anda mengidentifikasi masalah, meninjau literatur, membuat spesifikasi, kemudian Anda mengambil data, kemudian menganalisis dan melaporkan data. Oke, next. Terus. Ini masih ada peserta yang host. Coba di mute saya itu dia. Ya. Ini dia tak milenial ini. Ya, dia tak milenial ini. Ini kita kadang-kadang yang apa nih, kalau kita Zoom inilah masalahnya. Kadang ke Zoom ini masuk juga kokok ayam, masuk juga orang jual pergedel, ya, orang jual bakso ke dalam, apa-apa lah itu hiburan. Oke, ini adalah 10 menit lagi. Ini adalah 3 paling besar dalam riset metodologi. Ada kuantitatif, ada kualitatif, ada mix, method design. Nah, mungkin saya akan concern nanti pada kajian case study, saya akan concern pada kajian studi tokoh, dan saya akan concern bagian mix, method design. Nah, mix, method design ini ada 4 kategori: exploratory, mix, method design research, kemudian ada exploratory, kemudian ada exploratory sequential mix method, dan ada exploratory sequential mix method design. Ya, ini akan kita bicarakan lebih lanjut. Nah, mungkin saya lebih menarik, kita akan concern pada bagian yang ketiga. Mungkin sebelumnya belum tersentuh, ya, karena sekarang ini tren sekarang penelitian, ya. Saya ada sekitar 6 artikel yang saya gunakan. Pendekatan itu adalah pendekatan mix. Artinya apa? Kita gabungkan antara data kuantitatif dengan data kualitatif. Atau sebaliknya, data kualitatif kita gabungkan dengan data kuantitatif. Kalau Anda memulai data penelitian dengan kualitatif, kemudian Anda berkuat dengan kuantitatif, maka dikatakan exploratory mixed method design. Kalau sebaliknya, data kuantitatif itu didukung oleh data kualitatif, maka dikatakan explanatory mixed method design. Oke, next. Lanjut. Oke, terus bahas. Sekarang kita praktek dan diskusi. Terus. Oke, ini saya akan concern di sini, saudara, ya. Kita ada apa nih? Ini yang sharing tertinggal kadang-kadang oleh sebagian kita sibuk kita sibuk bicarakan tentang kajian korelasi, regresi, kita sibuk membicarakan tentang kajian eksperimen, kajian-kajian yang lainnya yang kuantitatif. Padahal sebetulnya banyak lagi model penelitian. Salah satunya adalah studi tokoh. Kalau Anda lihat di slide itu ada 6 syarat kalau Anda ingin membuat kajian tentang studi tokoh. Satu adalah keunikan, ya, keunikan. Unik itu artinya dia mempunyai ciri khas tersendiri tentang bidang yang dikaji. Yang kedua adalah popularitas, ya. Contoh kenapa banyak orang mengkaji tentang Buya Hamka, karena Buya Hamka itu dia populer. Dia populer baik dari karang-karangannya maupun ceramah-ceramahnya. Kemudian yang ketiga adalah pengaruh dia. Seberapa berpengaruh tokoh tersebut. Kemudian tokoh tersebut juga kontroversial. Kontroversial itu artinya apa? Kalau pernah Anda baca sejarah, ada 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia ini yang dibuat oleh Michael Hart.
itu dia masukkan Hitler di dalam 100 tokoh tersebut. Ada orang yang komplain, banyak orang yang membantah, kenapa Anda masukkan Hitler ke dalam 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia? Bahkan Hitler ini terkenal kontroversi karena beliau sering sekali membuat kebijakan-kebijakan yang bahkan membuat peperangan. Namun dasar dari Michael Hart memasukkan Hitler ini adalah karena beliau kontroversi dan pengikutnya masih banyak. Mungkin sekarang Anda tidak berpikir Hitler sudah mati ratusan tahun yang lalu. Namun Anda jangan lengah, sampai detik hari ini masih ada pengikut-pengikut Nazi yang hidup. Masih ada paham-paham Nazi yang berkembang di dunia ini. Nah, itu terkait dengan kontroversi. Kemudian tokoh tersebut dia intensitas bidang yang dikaji. Artinya dia tidak hanya membuat satu buku, kemudian boleh Anda tulis tidak begitu. Artinya apa? Dia mempunyai banyak buku, mempunyai banyak karya ilmiah, dan membuat kajian yang berkaitan secara berkesinambungan. Nah, yang terakhir adalah relevansi dan kontribusi pemikiran tokoh dalam konteks kekinian. Nah, dalam slide ini saya contohkan Anda milenial ini, contohnya bisa kita kaji sebuah kajian, contohnya nilai-nilai pendidikan Islam dalam novel karya Andre Hirata. Kalau Anda suka membaca novel, tentu Anda sudah pernah membaca karya Andre Hirata, baik itu Laskar Pelangi dan seterusnya. Kita bisa mengkaji apakah nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam karya Andre Hirata. Atau yang lain, contohnya kita akan mengkaji nilai-nilai pendidikan Islam dalam novel karya Habibur Rahman El-Sirazi. Boleh juga. Alhamdulillah, saya sampai sekarang walaupun belum doktor, tapi Tuhan memberikan sedikit kepercayaan ilmu kepada saya. Saya sudah membaca kurang lebih 13 disertasi doktor dari berbagai perguruan tinggi. 2 hari yang lalu saya dapat juga satu disertasi, saya ditugaskan untuk mereview. Mungkin sebagian anak-anak saya PAI juga kenal dengan nama ini. Salah satu dosen di PAI Universitas Negeri Padang, dia membuat kajian tentang nilai-nilai pendidikan Islam untuk perempuan pada karya sastra Hamka dengan judul Sabariyah, Cinta Terkalang, Terusir, Di Bawah Lindungan Ka'bah, dan Tenggelamnya Kapal Panderwick. Oleh sebab itu bisa kita simpulkan banyak betul karya-karya yang bisa kita kaji, terutama dalam pendidikan Islam. Contoh lain bisa bagi adik-adik sekarang yang khusus PAI atau yang tidak pun PAI, bisa kita buat kajian seperti apakah contoh figur tentang Luqman. Kenapa tokoh Luqman diabadikan dalam Al-Quran? Ya, bahkan ada nama surah itu surah Luqman. Nah, Anda bisa mengkaji apakah bagaimana strategi Luqmanul Hakim dalam memberikan pendidikan ketauhidan kepada anaknya. Atau Anda bisa mengkaji tentang tokoh-tokoh yang lain di dalam Al-Quran. Dan beribuan, mungkin bahkan ratusan ribu yang bisa kita teliti. Contoh sekarang yang sangat populer di telinga kita adalah Ustadz Abdul Somad. Ya, Ustadz Abdul Somad. Kita bisa kaji sebetulnya bagaimana tanggapan masyarakat terhadap cara atau gaya Ustadz Abdul Somad menyampaikan dakwahnya. Nah, itu juga bisa kita kaji. Artinya apa? Banyak betul yang bisa kita kaji dalam penelitian tokoh ini. Artinya apa? Ada 6 syarat kita meneliti tokoh. Anda boleh share, Anda lihat di slide ini. Yep. Ada, coba host itu masih ada yang bising. Yep. Artinya apa? Ada 6 syarat Anda. Sekarang begini, karena agar nanti betul-betul ada dapat ilmu. Sekarang masing-masing Anda, saya lihat di sini ada kurang lebih 300 partisipan yang ikut. Nah, masing-masing Anda sekarang yang 300 partisipan ini, coba Anda bayangkan di kampung Anda, di daerah Anda, ada enggak tokoh ya yang boleh kalian kaji? Syarat tokoh tersebut terkait dengan 6 yang telah Bapak terangkan. 1, dia populer, ya. Yang kedua, dia punya pengaruh. Contoh, kalau di daerah Pariaman di Sumatera Barat ini ada satu tokoh itu dikatakan Syekh Burhanuddin. Dia sangat populer dan sangat berpengaruh. Bahkan kalau di Jawa itu ada dikatakan Gus Dur atau presiden kita yang kelima tersebut.
Anda boleh mengkajinya. Kenapa? Anda tahu sampai sekarang kuburan Gus Dur itu bahkan tidak henti-hentinya dikunjungi orang. Bahkan pengikutnya di Nahdlatul Ulama begitu jutaan, bahkan mungkin hampir puluhan juta. Artinya apa? Tokoh-tokoh seperti itu bisa Anda kaji. Artinya apa? Anda yang 300 partisipan ini Anda boleh mengkaji tokoh yang ada di daerah Anda, di kampung Anda. Syaratnya bagaimana? Syaratnya ada 6 syarat untuk bisa dikatakan beliau seorang tokoh. Dia mempunyai karya, dia popularitas, dia unik, kemudian ada kontribusi buah pemikirannya terhadap pendidikan sekarang atau isu-isu yang berkembang di masyarakat sekarang. Oke, next. Lanjut. Oke, nah ini tadi saya sudah terangkan di atas, coba sebelumnya. Tadi saya sudah terangkan, coba yang di atas. Jeff, di atas lagi, di atas. Oke, di sini, stop. Bawah. Bawah lagi. Bawah. Lagi bawah. Bawah lagi. Next. Terus. Next. Oke, berhenti situ. Udah. Bukan. Di atas. Di atas. Atas lagi. Oke, berhenti situ. Nah, tadi kita sudah memahami bagaimana studi tokoh. Ini profil studi tokoh. Anda boleh mengkaji studi tokoh kalau ada 6 syarat yang telah saya sampaikan. Coba next berikutnya. Nah, ini cara kita cara penelitian case tadi. Ya, saya sudah membuat sebuah penelitian dengan 7 orang mahasiswa saya di UNP. Begini, Universitas Negeri Padang ada sekarang jurusan Ilmu Agama Islam. Uniknya adalah biasanya mahasiswa kalau ingin mengambil jurusan PAI di perguruan tinggi selalunya ke UIN, ke IAIN, ke STAIN dan seterusnya. Namun saya melihat tren yang terjadi di Universitas Negeri Padang. Bahkan kami menerima pelamar itu setahun itu hampir 2.000 orang. Padahal satu angkatan itu jurusan kami hanya menerima sekitar 160 orang mahasiswa. Artinya apa? Ada tren positif. Kenapa orang memilih jurusan PAI UNP? Nah, dari isu tersebut saya tertarik untuk mengkaji apa sebetulnya motivasi mahasiswa masuk jurusan PAI di UNP. Oleh sebab itu saya kumpulkan 7 orang mahasiswa. 7 orang mahasiswa ini saya kumpulkan kemudian saya suruh mereka membaca 10 jurnal per mahasiswa tentang kajian-kajian yang membahas tentang motivasi mahasiswa. Akhirnya apa? Setelah kami buat langkah-langkah penelitian sebagai berikut. Kami menentukan masalah sama seperti yang saya terangkan di atas tadi. Kami menentukan masalah, kami membaca jurnal, kami membuat instrumen. Nah, dalam konteks ini tidak mungkin sekarang ini ada kurang lebih sekitar 600 mahasiswa PAI di Universitas Negeri Padang. Tidak mungkin kami akan menginterview semuanya. Oleh sebab itu kami pilih kurang lebih sekitar 20 orang mahasiswa PAI yang mengambil jurusan di Universitas Negeri Padang. Kemudian kami wawancara, kemudian kami analisis menggunakan tool NVivo, alat analisis kualitatif, dan kami laporkan dalam sebuah artikel ilmiah. Alhamdulillah, artikel tersebut menghasilkan bahwa terdapat kurang lebih 7 motivasi mahasiswa memilih jurusan PAI di Universitas Negeri Padang. Satu adalah keinginan diri sendiri, yang kedua adalah dorongan orang tua, yang ketiga adalah pilihan menjadi guru agama, yang ketiga adalah peluang menjadi peluang pekerjaan setelah lulus kuliah, kemudian ingin kuliah di perguruan tinggi negeri karena relatif murah, kemudian berpeluang menyebar dakwah, dan yang terakhir adalah senang memperdalam ilmu agama. Inilah 7 hasil yang kami dapatkan setelah kami menginterview 40 orang mahasiswa. Satu angkatan itu kami interview 10 orang. Nah, alhamdulillah hasil penelitian tersebut sudah kami publish di, Anda boleh share di jurnal Asian Social Science and Humanities Research and Journal. Itu sudah publish pada bulan Maret tahun ini. Itu jurnal sudah terindex Copernicus. Artinya apa? Ada mahasiswa saya 7 orang mahasiswa PAI di UNP yang sudah ada 1 jurnal internasional yang bereputasi.
Ini contoh-contoh. Nah, Anda juga boleh. Kalau Anda sekarang jurusan matematik, saya juga ada artikel tentang matematik. Ya, Anda boleh mengkaji di kampus Anda apa sih sebetulnya kenapa mahasiswa tertarik pada jurusan matematik. Padahal isunya adalah pembelajaran matematik, pelajaran yang paling ditakuti dan paling tidak populer di kalangan peserta didik. Nah, Anda yang jurusan mungkin jurusan kimia, desain penelitian yang saya contohkan ini bisa Anda praktekkan ke seluruh jurusan yang Anda ambil sekarang. Kenapa orang mengambil jurusan ini? Nah, kenapa orang mengambil jurusan ini? Itu bisa Anda, itu yang saya katakan, Anda mulailah meneliti hal-hal yang paling sederhana, yang paling murah mengambil datanya, yang Anda berminat di bidang tersebut. Saya juga ada meneliti tentang mahasiswa PG. Anda tahu, hasil penelitian ini saya kembangkan ke 3 jurusan yang berbeda. Saya juga membuat penelitian tentang motivasi mahasiswa memilih jurusan PG PAUD, motivasi mahasiswa memilih jurusan pendidikan sekolah dasar atau PGSD, dan bisa kita kembangkan ke seluruh jurusan yang ada. Artinya apa? Dari hal yang kecil ini Anda belajar tentang bagaimana meneliti, bagaimana mengambil data, bagaimana mendeskripsikan data, bagaimana menganalisis data, dan bagaimana Anda submit hingga publish ke jurnal yang telah saya sampaikan ini. Ini jurnalnya di Jurnal University College of Yayasan Pahang, Malaysia. Oke, next. Next, coba. Ya, ini sudah 2 desain. Tadi studi tokoh, yang kedua case study, dan yang ketiga adalah ini cara desain penelitian exploratory mixed method design. Nah, saya akan contohkan begini. Ingatkan saya 5 menit lagi ya. Ada tren sekarang yang kurang baik di kalangan mahasiswa. Apa itu? Tren plagiarism. Ya, saya kalau membaca tugas mahasiswa saya nggak pernah memberatkan mahasiswa dengan tugas-tugas yang rumit, karena saya yakin mereka tak akan buat. Mereka hanya copy paste di beberapa artikel, kemudian mereka copot letakkan. Saya tidak mau. Bahkan saya seumur hidup saya, kalau saya tidak salah catat, saya tak pernah memberikan ujian kepada mahasiswa saya, karena menurut saya hidup ini sudah penuh ujian. Jadi tak perlu lagi tambah ujian hidup mahasiswa ini. Apa tren yang saya lihat itu adalah mahasiswa trennya sekarang itu adalah perilaku tindakan plagiarism. Ya. Jadi kalau ada mahasiswa membuat tugas, kalau kita masukkan ke tool Turnitin, hampir 90% itu mereka plagiat. Mereka hanya mengambil dari beberapa artikel tulisan orang, kemudian dia letakkan di makalahnya, kemudian dia kirim ke dosennya. Ya. Nah, fenomena tersebut kemudian saya tergeliti untuk menelitinya. Apa sih sebetulnya yang membuat mahasiswa itu melakukan tindakan plagiat dalam membuat tugas kuliah? Nah, setelah saya interview hampir sekitar 20 orang mahasiswa saya, kemudian saya mendapatkan ada 3 bentuk mereka melakukan tindakan plagiarism. Kalau Anda lihat di slide itu, satu adalah cara masuk. Mungkin Anda juga yang sangat berpengalaman dalam plagiat ini bisa Anda contohkan ke diri Anda. Satu, hampir mahasiswa mengambil satu cara dia plagiat itu adalah dia mengambil pendapat orang lain secara keseluruhan tanpa mencantumkan sumbernya. Artinya apa? Mereka betul-betul kalau dia mau mengambil satu halaman, dia ambil satu halaman penuh, kemudian dia copy, dia paste, kemudian dia letakkan langsung di makalahnya. Itu satu bentuk tindakannya. Yang kedua adalah mengambil pendapat orang yang sebagian tanpa dia ambilnya mungkin kalau satu paragraf itu ada 8 baris, dia ambil 4 baris, kemudian dia letakkan di makalahnya tanpa dia letakkan sumber rujukannya. Yang ketiga adalah mengambil pendapat. Ya. Untuk penyampaian materinya sudah habis waktunya, Pak. Oke, saya selesaikan 5 menit lagi. Karena tak nyambung deh kalau tak habis ini. Oke, yang ketiga adalah mengambil seluruh pendapat ide orang tanpa mencantumkan sumbernya juga. Nah, ini artinya saya mulai dari kualitatif, saya mulai dengan interview, kemudian saya ingin apakah bentuk-bentuk apa yang membuat mahasiswa melakukan tindakan plagiarism. Nah, kemudian saya buat instrumennya, ada 8 instrumen di sini. Ternyata adalah ada 8 kenapa mahasiswa melakukan tindakan plagiarism. Satu adalah dia tidak tahu sebetulnya apa itu plagiarism.
Yang kedua adalah budaya instan di kalangan mahasiswa. Ya, karena dia mungkin sering makan makanan instan kan. Dia makan mie instan, bakso, soto, kan. Jadi berpengaruh terhadap otaknya untuk menulis. Kemudian tingginya volume tugas dari dosen. Ya, mungkin Anda sebagai mahasiswa Anda mendapatkan 8 mata kuliah satu semester, kemudian dosen langsung berikan berbagai tugas dan Anda kewalahan. Akhirnya Anda mengambil tindakan yang plagiarism. Kemudian rendahnya minat membaca di kalangan mahasiswa. Untuk Anda ketahui sekarang survei mengatakan manusia Indonesia ini sekarang tinggi minat membacanya. Sayangnya adalah minat membaca itulah pada membaca WA-nya saja, tidak membaca buku. Kemudian kurangnya sumber rujukan dari buku, ya. Kemudian kemudahan sarana IT, ternyata saudara, kemudahan sarana IT ini juga dipergunakan tidak semestinya. Padahal sebetulnya IT ini kita pergunakan untuk mempermudah kita, bukan untuk menipu orang lain. Kemudian kurangnya minat membeli buku, bisa jadi ya, karena sekarang buku mahal dan seterusnya. Dan 8 tidak adanya pengetahuan cara menulis karya ilmiah yang baik. Nah, alhamdulillah Koma hari ini hadir. Saya berharap setelah Anda mengikuti kegiatan Koma ini tidak lagi tindakan plagiarism bagi mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan Koma ini. Karena Anda sudah maraton 3 hari mengikuti kegiatan ini, bagaimana cara menulis, cara mengutip, cara menggunakan manajemen relevant dan seterusnya. Ini namanya dikatakan exploratory mixed method design. Artinya apa? Ketika Anda memulai penelitian itu dengan kualitatif, kemudian Anda dorong, Anda tambah hasil penelitian dengan kuantitatif, dikatakan exploratory mixed method design. Nah, kualitatif itu nanti boleh di-share ke grup bagaimana langkah-langkahnya. Dan kalau coba satu slide lagi saudara, di bawahnya. Satu slide lagi. Oke, ini namanya explanatory. Artinya apa? Kalau yang tadi itu kita mulai dari kuali, kita tindak lanjuti dengan kuanti. Nah, kalau yang ini adalah kita mulai dengan kuanti, kita tindak lanjuti dengan kualitatif. Oke, next, terakhir. Ini ada bonus untuk saudara yang ikut hari ini. Kami ada mengadakan sayembara artikel ilmiah, masih kita extend sampai tanggal 8 November. Ada total hadiah jutaan rupiah, Anda boleh mengikuti. Ada fokus dan skop dan ketentuan lomba yang boleh Anda baca di situ. Itu saja mungkin. Saya tadi mengatakan sebentar tapi tidak bisa karena ini hal-hal penting dalam riset. Ini dasar sebetulnya bagi Anda pemula yang ingin membuat sebuah karya ilmiah baik dalam bentuk skripsi dan penelitian. Terima kasih, kita boleh dialog interaktif untuk hari ini. Terutama Anda yang baik itu yang akan membuat skripsi, Anda yang akan membuat karya ilmiah, bagi Anda yang akan berkemauan untuk mengikuti sayembara karya ilmiah tadi, dipersilahkan. Itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Kita ucapkan kepada Bapak Engkizar yang telah menyampaikan materi yang sangat menarik, di mana mengkaji esensi dan urgensi dari menulis ilmiah dalam dunia Islam. Nah, materinya itu sangat menarik, bukan? Nah, kita masuk pada sesi selanjutnya, yaitu pada sesi tanya-jawab. Nah, di sini sudah banyak pertanyaan dari rekan-rekan. Kali ini, saya akan mengambil secara random atau acak, yaitu pertanyaan dari Saudari Anggi Resti Kinasih dari Universitas Gadjah Mada. Kepada Saudari Anggi Resti Kinasih, mohon dibuka kameranya dan diaktifkan mikrofonnya untuk mengajukan pertanyaan kepada Bapak Engkizar. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Sebelumnya perkenalkan Bapak dan teman-teman sekalian, nama saya Anggi Resti Kinasih dari Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada. Tadi saya sempat tertarik dengan pernyataan bahwa melakukan interview. Nah, kira-kira Pak, saya kan pernah melakukan interview Pak, tetapi setelah melakukan interview itu saya merasa ada pertanyaan yang seharusnya saya tanyakan, tetapi tidak saya tanyakan. Padahal sebelumnya itu saya sudah menyiapkan benar-benar pertanyaannya. Nah, kira-kira indikator apa saja sih Pak yang harus ditanya saat interview supaya tidak ada yang terlewat? Lalu tadi saya juga tertarik dengan sistem kuantitatif in vivo. Nah, bisa dijelaskan tidak ya Pak, yang dimaksud dengan sistem kuantitatif in vivo yang dimaksudkan itu seperti apa Pak? Lalu saya juga sempat tertarik juga Pak tadi dengan bahasan mengenai instrumen-instrumen
pada saat penelitian. Nah, instrumen-instrumen yang digunakan itu seperti apa ya, Pak? Soalnya saya ketika membuat LKTI atau karya ilmiah lain itu selalu bermasalah di bagian metode, Pak. Nah, kira-kira metode yang baik dan instrumen yang bisa Bapak sarankan untuk kami itu yang seperti apa ya, Pak? Terima kasih. Oke, host saya jawab langsung ya. Nanti lupa Pak nih. Boleh? Boleh Pak, langsung dijawab saja Pak Oke, supaya tadi lebih. dari siapa tuh? Dari UGM ya? Iya, dari UGM Pak. Oke, namanya siapa tuh Pak? Ini nih. Anggi Resti. Oke, terima kasih. Anggi coba agar nanti bisa dialog langsung, nanti dihidupkan juga mikrofonnya begini. Anggi boleh nanti WA Bapak secara langsung nanti begini. Kalau Anggi nanti membuat sebuah instrumen dalam bentuk protokol wawancara, nanti kamu boleh lihat yang menggunakan instrumen Kruger namanya, Kruger. Jadi kenapa ada sebagian mahasiswa setelah dia menginterview dia lupa pertanyaan. Nah, dia lupa menanyakan sesuatu. Sebetulnya dalam kualitatif kalau Anda membuat instrumen protokol wawancara, biasanya disebut dengan protokol wawancara. Ada 4 kategorinya. Satu adalah ada pertanyaan namanya pertanyaan pengenalan. Yang kedua namanya pertanyaan pembuka. Yang ketiga adalah pertanyaan inti. Dan yang keempat adalah pertanyaan penutup. Nah, katakan Anggi ingin menginterview saya tentang kepakaran saya. Pertanyaan pengenalan di situ maksudnya adalah ya Bapak, saya Anggi dari mahasiswa UGM. Bapak boleh perkenalkan diri, nama, jabatan, hobi, dan seterusnya. Itu namanya pertanyaan pembuka. Kemudian masuk kepada pertanyaan pembuka. Pertanyaan pembuka itu adalah Anda harus mereview saya dulu. Contohnya, apakah Bapak tahu sekarang tentang isu-isu Islamic Studies yang terbaru, isu-isu permasalahan Islam yang terbaru? Agar apa saya akan mereview kembali pengetahuan saya yang terbaru atau mengambil kembali pengalaman saya di belakang. Nah, baru nanti setelah pertanyaan pengenalan, pembuka baru masuk kepada pertanyaan inti. Nah, terakhir sebelum Anggi menutup sesi tanya jawab dengan seorang informan, maka nanti Anggi boleh menutup. Oke Bapak, kita sudah bercerita hampir 2 jam, 3 jam. Apakah masih ada yang ingin Bapak sampaikan? Mungkin saya yang terlupa. Atau tidak ada saya tanyakan kepada Bapak, tapi muncul ide dari Bapak yang Bapak tanyakan kepada saya. Oke, saya akan contohkan. Anggi, saya tertarik dengan jurusanmu ini. Ya, saya kadang-kadang dengan mahasiswa banyak bimbingan saya anak biologi nih. Saya kadang-kadang katakan ini orang-orang biologi ini orang-orang yang lucu juga itu ya. Gini, isu biologi ini yang menarik Anda kaji adalah saya akan berikan ide kepada Anda. Saya ada kawan yang dosen biologi. Orang biologi biasanya kalau dia mengambil sampel untuk penelitian, dia sering seperti psikopat ya. Sorry kalau istilahnya agak kasar ini. Dia membunuh kata, dia menyuntik mencit itu ya, dia membunuh membunuh binatang. Bisa jadi binatang itu sedang hamil tua. Bahkan katakan Anda ingin mengambil Anda ingin mengambil sampel seekor mancit ya, atau tikus lah. Kemudian tikus ini sedang hamil tua, anaknya 9. Kemudian Anda bunuh dia, Anda akan berdosa juga. Nah sekarang artinya apa? Dalam Islam saudara itu diatur semuanya. Tidak boleh Anda hanya langsung membunuh-bunuh begitu aja. Atau saya lihat ada mahasiswa saya yang dari biologi, itu kepala tikus itu langsung ditokoknya kepala itu. Ditokoknya kepala itu akhirnya tikus itu lemas mati dia. Nah, artinya apa? Itu ada juga etika. Nah, saya tanya dengan dosen biologi. Pak Engki, sebetulnya ada begini bunyi bahasanya. Kalau Anda mau teliti titelnya begini. Bagaimanakah konsep Islam dalam pengambilan sampel? Nah, atau bagaimana etika pengambilan sampel dalam pendidikan biologi? Atau bagaimana etika pengambilan sampel dalam kurung itu binatang dalam konsep Islam.
Kalau Anda lihat dalam Islam, katakan Anda ingin menyembelih ayam begitu. Anda harus asah pisau yang tajam, Anda harus cabut bulu-bulunya, Anda mulai dengan bismillah, Anda hadapkan ke kiblat. Ada etikanya. Tentu di dalam konteks biologi pun ada juga. Nah, saya lihat sekarang kalau Anda share, saya sudah lihat di berbagai jurnal, belum ada rasanya artikel yang membicarakan itu. Artinya apa? Adik-adik mahasiswa biologi kalau dia ingin mengambil sampel dari binatang, dia tidak perlu membunuh satu karung atau satu karton sampel kalau untuk hanya mengambil satu sampel saja. Nah, itu salah satu ide yang saya kemukakan. Nah, Anda dalam konteks ini tadi saya kaitkan dengan pertanyaan Anda. Bagaimana caranya? Anda cari di kampus Anda sekitar 5 orang dosen. Ya, Anda tanya dengan dia, bagaimana sebetulnya Pak? Nah, dosen itu 5 orang itu bisa jadi 3 orang dosen biologi, 2 orang dosen agama. Artinya ada kepakaran di bidang biologi, ada kepakaran dalam bidang pendidikan Islam. Artinya Anda compare, ya, Anda komparatifkan antara keduanya. Nah, jadi untuk pertanyaan yang pertama tentang bagaimana menyusun itu, artinya ada nanti boleh saya share ke Anda melalui WhatsApp Anda. Yang kedua adalah terkait dengan interview dan kualitatif ya. Nah, kalau nanti Anggi buka di Google, nanti buka NVivo, N-nya besar, V, kemudian NVivo itu adalah alat analisis kualitatif. Ya, alat analisis kualitatif. Tapi dia bisa dikuantikan. Contoh, andanya begini, saya sudah hampir berbicara 1 jam. Nah, selama saya berbicara 1 jam ini, tema apa yang paling banyak saya sentuh? Kata apa yang paling banyak saya sentuh? Nah, kalau ada nanti tema itu nanti dimasukkan ke toolnya sama seperti Anda menggunakan SPSS, ya, sama seperti Anda menggunakan SPSS. Kalau Anda menggunakan SPSS untuk menginput data, nah tool NVivo kualitatif ini juga berfungsi untuk demikian. Contoh begini. Seberapa banyak kata-kata alhamdulillah dalam Al-Quran? Kalau Anda menghitung secara manual itu kan membutuhkan waktu yang lama. Tetapi NVivo Anda masukkan Al-Quran digital itu ke dalam softwarenya, nanti dia akan detect di halaman berapa, berapa bentuknya, dan berapa jumlahnya. Di halaman berapa jumlahnya, dan berapa totalnya. Dia bisa mengakumulatif seluruh seluruh data yang ada tergantung input yang kita masukkan. Nah, sama seperti hari ini. Selama 1 jam saya ngomong ini, apa kata yang paling banyak saya ucapkan, nanti bisa dianalisis pakai NVivo itu. Ya, itu terkait dengan interview wawancara. Jadi Anda harus betul-betul merapikan instrumen itu. Satu lagi yang tertinggal adalah banyak orang yang lupa kalau dia menggunakan instrumen wawancara, dia menyusun protokol wawancara. Seharusnya Anggi juga harus melihatkan kepada pakarnya. Pak, saya mau menginterview tentang ini. Apakah instrumen ini sudah lengkap, sudah valid belum, sudah reliable belum? Itu juga harus namanya cek validitas dan reliabilitas. Itu namanya cek validitas dan reliabilitas. Nah, kemudian itu terkait dengan instrumen, itu namanya Kruger 1949, nanti bisa di-share atau hubungi saya, nanti saya akan kirimkan contohnya. Kemudian tentang NVivo, itu mungkin jawaban dari saya kepada Anggi, atau masih belum ada yang ditanyakan, silakan. Terima kasih kepada Bapak Engkizar. Gimana saudari Anggi? Terima kasih sudah menjawab sekali Pak, dan sudah ada gambaran dari saya. Nanti insya Allah kalau misalnya diperkenankan untuk menghubungi Bapak. Boleh. Gak apa-apa, WA saja, nanti Anggi boleh kirim instrumennya, nanti saya Pak cek, atau kita boleh menulis bersama, gak masalah. Ya, atau tentang ide yang saya contohkan ini boleh kita tulis bersama-sama. Bagaimana etika pengambilan sampel dalam pendidikan biologi. Ya, artinya apa? Bagaimana kalau seseorang dalam ilmu biologi dia mengambil sebuah instrumen yang menyangkut dengan nyawa binatang, itu bagaimana etikanya dalam Islam? Ya, itu menarik sekali untuk dikaji. Oke, terus? Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Pak. Baik, terima kasih kepada saudari Anggi yang telah mengajukan pertanyaan yang sangat menarik pada sesi kali ini. Begitu pula dengan Bapak yang telah menjawab dengan sangat jelas. Baik, kita langsung masuk kepada pertanyaan yang kedua.
Pertanyaan ini mungkin sering kita alami ya. Nah, pertanyaan itu dari Seja Pratama Universitas Negeri Padang. Kepada Seja Pratama, silakan menyampaikan pertanyaannya kepada Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Engkizar. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, Pak. Saya waktu SMA pernah ikut lomba opsi Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. Nah, alhamdulillah saya mendapat juara 3, Pak. Tetapi ada koreksi dari jurinya. Katanya saya dibilang ada sedikit kopas materinya, jadi tolong dikoreksi. Apa itu kopas, Pak, walaupun saya sudah cantumkan sumbernya? Menurut Bapak sendiri bagaimana? Terima kasih, Pak, atas Oke, begini, terima kasih Seja Pratama ya. Begini, apa yang dikatakan plagiat itu dulu tuh. Jadi artinya apa begini? Sekarang karena orang sudah muak ya, orang sudah muak dengan cerita plagiat ini, maka sekarang dibuat orang toolnya sekarang. Ada yang namanya Turnitin. Jadi kalau Anda sekarang membuat skripsi di UNP, itu ada kalau Anda mengirimkan proposal, kalau tingkat plagiat itu lebih dari 30% itu di-reject. Kalau Anda masukkan artikel ke jurnal ilmiah, tingkat plagiarismnya itu paling tinggi 20%. Nah, sekarang bagaimana menghindari? Ya, bagaimana menghindari? Kita tidak mungkin tidak merujuk punya orang, pasti kita rujuk. Tidak mungkin tidak, karena kita tidak lari sendiri. Karena kita sudah generasi terakhir ini, sudah banyak tulis orang tentang apa yang kita teliti. Nah, caranya bagaimana? Anda bisa memainkan kata-kata dalam penelitian Anda. Ya, selalunya mahasiswa kalau membuat penelitian menurut Seja Pratama, menurut Afifah, menurut Aini, menurut Engkizar, ya, Anda boleh mengutip ide pokoknya. Anda boleh mengutip ide pokoknya tanpa Anda copy paste yang apa yang saya tulis. Mungkin saya mengatakan begini. Dalam penelitian Engkizar 2018 ada 8 kategori, ada 8 sebab kenapa mahasiswa melakukan tindakan plagiarisme. 8 itu adalah bla 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 bla. Nah, Anda boleh tidak langsung mengambil yang dari artikel Bapak, tapi Anda tulis sendiri. Anda tulis sendiri. Nah, penelitian sebelumnya mengatakan bahwa kekurangan waktu menyebabkan mahasiswa melakukan tindakan plagiarisme. Hasil penelitian sebelumnya itu didukung oleh penelitian Engkizar 2018 yang menyatakan bahwa setidaknya ada 8 kategori, 8 faktor yang menyatakan yang mengakibatkan mahasiswa melakukan tindakan plagiarisme. Nah, artinya apa? Tidak apa-apa kalau Anda dikorek oleh juri. Saya aja sekarang saya aja sekarang sudah puluhan jurnal, sudah puluhan kali menulis, sudah puluhan kali meneliti, masih banyak dikritik orang. Tidak apa-apa. Dalam rangka kita belajar tidak apa-apa. Nah, justru malah semakin banyak kita dikritik orang, semakin banyak kita dikoreksi orang, maka semakin sadar kita akan kekurangan diri kita. Nah, saya contohnya, saya sering berdiskusi dengan mahasiswa saya, hampir mungkin puluhan yang datang setiap minggu ke kantor saya ini. Bahkan saya pun kadang-kadang contoh seminggu yang lalu ada mahasiswa pendidikan luar biasa yang datang kepada saya untuk bimbingan. Saya baru tahu ternyata di pendidikan luar biasa ada namanya Single Subject Research atau SSR namanya. Saya baru tahu. Ya, artinya saya juga belajar dengan mahasiswa ini. Tapi buah dari pembelajaran saya itu adalah mereka sekarang bisa menulis dengan baik. Mereka bisa sekarang mendapatkan artikel. Nah, akhirnya pada 2 artikel itu juga dimasukkan nama saya. Artinya Pak, saya belajar, saya mendapatkan ilmu, saya juga mendapatkan artikel. Tugas saya hanya membimbing bagaimana mereka bisa menulis dengan baik artikel ilmiah. Jadi kepada Seja tidak apa-apa kalau kita dikoreksi, kemudian bagaimana kita mengelakkan kita tidak mungkin mengelakkan kutipan, tapi hanya saja jangan kalian langsung copy paste. Nah, bahkan Turnitin itu dia tidak akan membaca kalau yang kalian ketik ulang. Yang dibacanya itu adalah yang total. Kalau kita total ambil punya orang kita letakkan, itulah yang dikejarnya. Katakan Anda mengambil satu paragraf itu di blog, Anda mengambil satu paragraf itu di Facebook. Nanti Turnitin itu akan dikejarnya. Oh, Seja Pratama mengambil satu paragraf ini dari blog, ini dari Facebook. Nah,
Artinya apa? Anda boleh mengulang menulisnya kembali. Nah, ketika Anda mengulang menulis kembali, dia tidak akan terdetek oleh tool yang mencek plagiarism tersebut. Mungkin itu. Silakan yang lain. Terima kasih kepada Pak Engkizar. Bagaimana Saudara Puja? Seja? Iya Kak, baik bisa dimengerti. Terima kasih untuk jawabannya Pak Engkizar. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih pada pertanyaannya. Baik, kita langsung masuk kepada pertanyaan yang ketiga, yaitu dari Saudari Lukiana Aimiza dari IAIN Kerinci. Mohon sampaikan pertanyaannya. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya, Kakak Moderator. Saya izin bertanya kepada Pak Engkizar. Sebelumnya perkenalkan saya Lukiana Pak dari IAIN Kerinci. Nah, di sini langsung saja ke pertanyaannya. Saya ingin bertanya mengenai hasil penelitian. Apakah ketika kita meneliti, lalu hasil penelitian kita berbentuk analisis SWOT, apakah boleh, Pak? Itu saja, terima kasih. Begini, Lukiana ya. Jadi dia penelitiannya terkait tentang apa itu? Kalau kita langsung berdialog langsung, terkait tentang apa itu? Biasanya analisis SWOT itu digunakan orang untuk apa nih? Kalau Anda disuruh Anda melamar ke sebuah perusahaan, contohnya, kemudian Anda akan disuruh menganalisis SWOT. Tapi saya tidak menemukan dalam berbagai karya ilmiah, baik itu skripsi, baik itu tesis, disertasi, cara langkah-langkah seperti yang analisis SWOT tersebut. Yang kita kenal biasanya ada kualitatif, ada bagiannya case study, etnografi, studi tokoh, kemudian ada kuantitatif, ada survei, ada eksperimen, ada kuasi eksperimen, dan seterusnya. Nah, hanya saja selagi masih diperbolehkan oleh institusi tersebut, kalau di IAIN trennya itu masih banyak yang kualitatif ya, kalau di IAIN biasanya. Nah, kalau boleh saya tahu dia tentang apa itu penelitiannya? Rencananya mau meneliti tentang efektivitas pembelajaran, Pak. Tentang pembelajaran Zoom, melalui Zoom. Gitu, Pak. Oh, nah kalau Anda berbicara tentang efektivitas, dia tidak terlepas dari eksperimen sebetulnya. Karena efektivitas itu, dia ada katakan begini, efektivitas pembelajaran Zoom terhadap pembelajaran fikih ibadah contohnya, atau efektivitas efektivitas e-learning dalam pembelajaran pendidikan PAI di sekolah. Nah, di situ tuh Lukiana dia harus ada ini. Contohnya ada satu kelas yang Lukiana tidak ajar melalui e-learning, tidak diajar melalui Zoom, satu kelas diajar menggunakan e-learning pakai Zoom. Nah, nanti kita uji. Artinya ada ujian, katakan ada 30 orang murid yang kita ajar tidak menggunakan e-learning. Yang 30 murid ini kita ajarkan menggunakan e-learning. Nah, ada ujian pretest, ada ujian post-testnya. Nanti baru kita lihat efektifnya, apakah e-learning ini efektif atau tidak. Nah, artinya apa langkah pertama itu adalah Lukiana harus melihat dulu skor awalnya berapa. Katakan nanti ada survei awalnya. Contoh begini, saya analogikan kalau efektivitas itu begini, agar Lukiana mudah memahami. Kalau kamu sekarang sakit, saya dokternya. Kamu sekarang sakit, saya dokternya. Kemudian Lukiana datang kepada Bapak nih. Kemudian kamu ngomong, Pak, saya demam, gitu. Kemudian saya katakan, kenapa kamu demam? Itulah Pak, saya stres, saya kurang tidur, saya tidak kurang makan makanan sehat. Oke. Kemudian saya mengatakan kepada Lukiana, oke, kamu sekarang tidak boleh stres. Kamu harus sekarang tidur cepat. Kamu harus banyak minum air putih, makanan sehat. Itu sudah ada 3 instrumen. Kemudian yang keempat baru saya kasih kamu obat. Nah, pertanyaannya sekarang adalah setelah seminggu kamu istirahat cukup, minum air putih, kamu tidak stres, minum obat yang Bapak kasihkan, kamu ketemu sama Bapak di pasar. Terus saya sapa kamu, Lukiana, aku sudah sembuh. Ya Pak, saya sudah sembuh. Sekarang pertanyaannya adalah, apa yang membuat kamu sembuh? Apakah kamu minum air putih banyak? Apakah kamu tidak stres? Apakah kamu istirahat dengan baik? Ataukah
obat yang saya kasihkan dari 4 instrumen tersebut, apa yang paling efektif membuat kamu sihat? Coba jawab. Kira-kira apa yang paling efektif dari 4 instrumen itu? Maaf Pak, agak putus-putus. Ya, jadi artinya begini, kalau desain penelitian yang seperti efektivitas, pengaruh, itu dia tidak terlepas dari penelitian eksperimen. Artinya apa? Artinya ada ujian pre-test, ada ujian post-test. Artinya apa? E-learning dan Zoom itu sebagai media pembelajaran. Nah, oleh sebab itu ada nilai skor peserta didik sebelum diajar menggunakan Zoom, ada juga skor peserta didik setelah belajar menggunakan Zoom. Artinya apa? Ada nilai sebelum menggunakan Zoom, ada nilai setelah menggunakan Zoom. Nah, baru bisa kita katakan, oh ternyata hasil penelitian Lukiana mendapati bahwa penggunaan Zoom sangat efektif dalam pembelajaran daring di sekolah A dan seterusnya. Nah, kalau analisis SWOT itu saya tidak pasti ya pernah digunakan untuk sebuah karya ilmiah. Mungkin itu jawabannya. Baik, terima kasih kepada Bapak Enkizar yang telah menjawab pertanyaan dari Lukiana. Bagaimana Saudari Lukiana? Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih banyak Pak, saya sudah dapat gambarannya. Nanti Dan juga bisa nanti kalau boleh, ya boleh. Nanti kalau kamu boleh bimbingan, kamu boleh WA saya, kamu boleh telepon, kamu boleh apa? Nggak apa-apa. Saya terbuka aja ya. ya terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Nanti saya insya Allah akan menghubungi Bapak. Baik, terima kasih kepada Lukiana sebagai penanya terakhir kita pada sesi kali ini. Nah, pertanyaan teman-teman sangat banyak. Nanti boleh melakukan diskusi interaktif bersama Bapak, mungkin lewat WA atau gimana nantinya. Nah, kita masuk saja pada sesi yang telah dirancang Bapak, yaitu sesi kuis. Silahkan Pak. Oke, saya sudah janji di awal ada 3 orang ada 3 orang yang saya janjikan bisa berkolaborasi menulis dengan saya. Artikelnya sudah siap. Hanya saya nanti mungkin saya suruh 3 orang itu nanti membaca kembali dan dia boleh menulis bersama dengan saya. Itu ada tadi 6 orang ilmuwan Islam yang saya tampilkan di slide. Anda boleh menjawabnya siapa namanya dan apa kebakarannya. Soal siapa yang terpilih itu, siapa yang kemeti, saya serahkan sebenarnya kepada host saja. Nanti host melaporkan hasilnya dengan Bapak. Untuk semua peserta yang ingin menjawab kuis dari Bapak, silakan raise hand. Saya Kak. Saya Kak. Saya Pak. Ya Pak. Saya Kak. Saya Pak. Aktif suaranya. Saya Pak. Pak pilihlah saya Pak. Saya Pak. Baik, saya dari belum kepada dipilih Pak. Saudari Karin Yulfiarti diberikan kesempatan untuk menjawab kuis dari Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf sebelumnya Pak dan Kali itu alamat. biar suaranya terdengar lebih jelas. Allah. Untuk gambar pertama itu ada Ibnu Al-Baitat. Beliau adalah seorang ilmuwan yang terkenal di bidang kedokteran dan juga bidang botani. Terus untuk gambar yang kedua itu ada Al-Khwarizmi. Beliau adalah ilmuwan muslim yang ahlinya itu di bidang matematika, di mana juga menemukan konsep aljabar dan juga algoritma. Oke, cukup 2. Berarti yang kemudian yang 2 lagi menjawab yang 3, 4, 5, 6 gitu. Ya, terima kasih banyak Pak.
Baik, terima kasih kepada saudari yang telah menjawab. Selanjutnya kepada peserta dengan nama Olivia Syafitri. Silahkan. Untuk ketiga ada Jabir bin Hayy, merupakan ahli di bidang kimia pelarut emas. Dan kabar keempat adalah Al-Batani yang merupakan ahli di bidang astronomi dan matematika. Oke, cukup. Kamu dari mana? Dari UNP, Pak. Oke, bagus, bagus. Next, berarti satu lagi ya, yang nomor 56. Ya, untuk kesempatan terakhir, silahkan kepada peserta dengan nama Diana Farihah. Baik, selamat siang, Mbak. Assalamualaikum. Saya izin menjawab. Waalaikumsalam. Untuk gambar yang nomor 5 yaitu Ibnu Khaldun, dikenal sebagai bapak pendiri historiografi, sosiologi, dan ekonomi. Kemudian yang gambar ke-6 yaitu Abbas Ibnu Firnas, merupakan ilmuwan, teknisi, dan penyair bahasa. Spesialisasi yang ditekuni adalah ilmu mekanik. Oke, kamu dari mana? Dari Undip, Pak. Oke, selamat ya. Jadi nanti panitia yang 3 orang nama ini mereka sudah jawab dengan baik, mereka punya pengetahuan dengan baik. Nanti insya Allah yang 3 nama ini akan saya masukkan ke dalam artikel saya. Insya Allah nanti akan saya publish. Insya Allah tahun ini. Ya, nanti silakan kumpulkan namanya, email dan afiliasi universitasnya. Sekali lagi saya katakan selamat kepada 3 orang peserta, dan insya Allah tahun ini Anda akan mendapatkan satu artikel dengan saya yang insya Allah nanti Anda akan dapat membuat akun Google Scholar karena Anda sudah punya satu artikel yang terindeks di Google Scholar. Sekali lagi saya katakan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada yang telah berani menjawab kuis dari Bapak Engkizar. Selamat yang terpilih sehingga mendapatkan hadiah yang sangat luar biasa. Baik, dapat kita ambil gambaran bahwa kesimpulan dari hasil diskusi kita pada kali ini adalah menulis ilmiah dalam dunia Islam itu adalah luas, tidak terbatas pada suatu bidang saja. Kita dapat menjabarkan semua kajian-kajian yang dapat kita kembangkan dalam hal inovasi dan pembaruan dalam Islam. Baik Pak, sebelum kita tutup diskusi kita pada kali ini, apakah ada closing statement atau motivasi dari Bapak untuk rekan-rekan peserta Writing Camp for New Scholar 2020? Terakhir adalah begini. Sebetulnya mahasiswa di perguruan tinggi menulis karya ilmiah merupakan kewajiban fardhu ain ya. Bagi saya pribadi menulis karya ilmiah tersebut meneliti sebuah permasalahan juga dikatakan ibadah. Jangan Anda katakan ibadah dalam Islam itu hanya terkait dengan sholat, puasa, haji dan seterusnya. Saya ada membuat artikel, beberapa artikel itu sudah dibaca oleh hampir 3.000 orang. Artinya apa? Berdakwah secara lisan sekarang juga terbuka, tidak hanya secara lisan juga terbuka secara tulisan. Nah, jika Anda berdakwah secara tulisan, Anda akan berdakwah selamanya. Tidak mungkin artikel di sebuah jurnal itu dihapus orang atau dihilangkan. Nah, kemudian bagi Anda yang menginginkan beasiswa LPDP, itu juga bisa meraih kesempatan besar dengan meneliti berbagai permasalahan, dan permasalahan tersebut Anda tulis dalam bentuk karya ilmiah dan Anda publikasikan dalam bentuk jurnal. Artinya apa? Anda mempunyai kelebihan tersendiri dibanding orang lain. Kalau sekarang LPDP itu juga mensyaratkan tentang TOEFL, tentang IPK, tentang prestasi, tapi yang tidak kalah penting adalah tentang karya ilmiah yang Anda buat. Terakhir adalah menulislah Anda, maka Anda akan dikenal sejarah.
Anda yang tidak menulis, Anda akan ditelan oleh sejarah Anda sendiri. Itu saja. Terima kasih telah bergabung. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Koma. Saya berharap banyak lagi insan-insan yang akan meng-create berbagai komunitas-komunitas ilmiah yang bisa kita jadikan sebagai ajang bekerja sama, ajang berkolaborasi. Karena tidak mungkin pekerjaan itu kita selesaikan sendiri. Apabila kita mengerjakan secara bersama-sama, dia akan terasa mudah. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang telah bergabung hari ini. Saya lihat hampir kurang lebih 300 lebih partisipan. Artinya kita ucapkan aplaus kepada sesi pada jam 10 ini, karena inilah sepanjang pengetahuan saya, inilah sesi yang paling terbanyak pesertanya. Kemudian kepada adik-adik saya yang jurusan Islamic Studies khususnya, begitu banyak yang bisa Anda teliti tentang Islam ini. Bahkan sebelum lahir manusia ke dunia ini sudah banyak yang bisa Anda teliti. Oleh sebab itu, kita harus mengembalikan kejadian Islam ini. Siapa lagi kalau bukan kita yang muda-muda sekarang. Kalau kita lihat sejarah terdahulu, Anda lihat seperti Ibnu Sina, 6 tokoh yang saya nampakkan tadi. Dahulu mereka menjadi ilmuwan pada siang hari, menjadi filosof pada malam hari. Artinya apa? Antara keilmuan dunia dengan keilmuan persiapan menuju akhirat itu sama porsinya. Anda tidak boleh hanya saja beribadah tanpa berilmu. Bahkan Anda tidak boleh Anda hanya tidak boleh berilmu saja tanpa juga Anda tidak mendukung aspek ibadahnya. Itu mungkin pesan dari saya kepada semua. Terima kasih kepada moderator Jeffrey yang telah memandu acara kita ini. Semoga kita yang satu pada sesi ini, apa yang saya sampaikan menjadi penguat bagi keilmuan saya, kemudian bagi adik-adik yang mendengarkan juga menjadi ilmu yang berkah. Ya. Di samping itu, saya juga ada di komunitas menulis karya ilmiah. Anda boleh bergabung dengan komunitas tersebut. Anda boleh menchat saya langsung dengan WhatsApp. Nanti saya akan bisa memasukkan Anda, menginvite Anda ke dalam grup tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Engkizar yang telah bersedia menyampaikan materi yang sangat menarik sekali. Saya Jeffrey Fernando dari Community Development Specialist Koma Indonesia 2020, jurusan Geografi Universitas Negeri pada angkatan 2018, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua peserta, sebelum